Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Abdillah, NPM 2335 1063. Di sini saya akan membuat tugas yaitu membaca book pemrograman mobile. Di sini langsung saja ke bab 2 yaitu TypeScript dan Modern JS. The Rules of Engagement. Capaian pembelajar yaitu menguasai sintaks JavaScript modern menjadi tulang punggung React Native. Terus memahami urgensi static typing dalam mencegah runtime error pada aplikasi skala besar. Mampu mendefinisikan struktur data menggunakan basic types, interface, dan type aliases. Menerapkan konsep generics dan utility types untuk membuat kode yang reusable dan efisien. Mengonfigurasi lingkungan TypeScript yang ketat state mode untuk standar industri. Yang pertama yaitu Modern JavaScript Essentials Upgrade senjatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia JavaScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utamanya tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang kita gunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak S6, ECMAScript 2015 hingga sekarang menggunakan JavaScript lama di React Native ibarat membawa pedang kayu karatan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur-fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahasa JavaScript itu sendiri. Kita perlu melakukan upgrade senjata pemahaman kita agar setara dengan standar industri saat ini, di mana efisiensi penulisan kode adalah segalanya. Penguasaan fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syarat untuk mutlak bisa menulis komponen React yang bersih dan elegan. Perubahan paling mendasar yang wajib kamu terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cons. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping atau cakupan wilayah, di mana variabel bisa bocor keluar dari blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit terdeteksi. Sebaliknya, let dan cons memiliki blok scope yang jelas. Artinya variabel tersebut hanya hidup di dalam kurung kurawal tempat mereka didefinisikan. Menjaga memori tetap bersih dan terprediksi. Gunakan cons sebagai default untuk semua variabel yang nilainya tidak akan berubah seperti link IP atau konfigurasi warna untuk mencegah ketidaksengajaan penimpaan data. Hanya gunakan LED jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut akan berubah di masa depan, seperti pada counter atau status loading. Disiplin sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkanmu dari jam-jam debugging yang melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya kita memiliki arrow function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi cerdas untuk masalah kontekstis yang terkenal membingungkan di JavaScript. Dalam fungsi tradisional, kata kunci this bisa berubah makna tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut. Seringkali menyebabkan error indefinite yang membuat frustasi. Arrow function tidak memiliki konteks sendiri, melainkan mewarisinya dari lingkup di sekitarnya, yang membuatnya sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen track. Secara visual, sintaks ini juga lebih bersih, membuat kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana atau baris. Bayangkan betapa rapinya kodemu jika fungsi matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris saja dan tanpa kurung kurawal yang bersarang-sarang. Ini adalah gaya tulisan yang akan kamu temui di 99% tutorial dan dokumentasi React Native modern. Fitur sihir berikut yang akan disering digunakan adalah destructing, sebuah teknik untuk membongkar isi objek atau array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Bayangkan kamu menerima paket belanja online yang berisi baju, celana, dan sepatu tanpa destructing. Kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructing, kamu bisa langsung mengambil baju dan sepatu sekaligus dalam satu baris deklarasi. Membuang sisa pembungkus yang tidak perlu. Di React Native, kita melakukan ini setiap saat ketika menerima props di dalam komponen, mengambil hanya data yang kita butuhkan dan mengabaikan sisanya.
Teknik ini membuat kode kita lebih bagus pada data yang relevan dan mengurangi pengulangan penulisan props, nama props, umur, dan seterusnya. Kode menjadi lebih deklaratif, menjelaskan apa yang dibutuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupa juga spread operator, alat berguna yang bisa digunakan untuk menyalin, menggabungkan, atau memanipulasi objek dan array tanpa merusak data aslinya. Dalam pengembangan Ray, kita larang keras mengubah state secara langsung. Dan spread operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru dengan perubahan kecil. Misalnya, jika kamu ingin mengubah nama share dalam sebuah objek profil tanpa menghapus data, alamat, dan nomor teleponnya. Kamu cukup men-split objek lama dan menimpa properti nama saja. Ini mirip seperti fitur Save As di Microsoft Word. Jika kamu membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama tanpa menimpa dokumen aslinya, kemampuan memanipulasi data secara immutable ini adalah kunci performa RAG karena membantu sistem deteksi perubahan dengan lebih cepat. Terakhir, kita memiliki template literal. Fitur yang memungkinkan kita menyisipkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyambungan string. Yang menyakitkan mata dengan tanda tambah. Menggunakan tanda backtick ketika bisa menulis string multibaris dan menyisipkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks variabel. Ini sangat berguna ketika kita perlu menyusun URL dinamis untuk memanggil IP dan atau menggabungkan nama depan dan belakang user dalam satu tampilan. Tidak lagi kebingungan menghitung jumlah tanda kutip atau spasi yang hilang saat menggabungkan teks. Semua fitur S6 Plus ini adalah kosa kata dasar yang harus kamu kuasai agar bisa berbicara dengan lancar dalam ekosistem React Native. Tanpa ini, membaca kode orang lain atau dokumentasi resmi akan terasa seperti membaca bahasa asing. Why TypeScript matters? The safety net. Banyak pemula yang merasa terintimidasi atau bahkan malas belajar TypeScript karena menganggapnya hanya menambah kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis. Padahal TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi atau lalu lintas yang tegas. Ia mungkin terlihat menyebalkan karena banyak aturan, tapi tujuannya adalah agar kamu selamat sampai tujuan. JavaScript adalah bahasa yang bertipe dinamis, dynamic typing, yang artinya variabel bisa berubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun. Dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan dan karena sebuah kesalahan kecil, saldo 1000 ditambah dengan 500 menjadi eh, 1.500.000 alih-alih 1.500. Kesalahan konyol seperti ini bisa terjadi diam-diam di JavaScript dan baru ketahuan saat pengguna komplain karena saldonya salah. TypeScript hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe data sejak awal. Keunggulan utama TypeScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan pada compile time saat kita menulis kode, bukan pada runtime saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Ini seperti pemilik editor naskah pribadi yang langsung menegurmu begitu ada typo atau kesalahan logika. Bahkan sebelum kamu menekan tombol save, dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang cepat ini sangat berharga. Proses build ulang aplikasi bisa memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug potensial hanya dengan melihat garis merah di editor kode, kita menghemat waktu berjam-jam yang biasanya habis untuk debugging. TypeScript mengubah pengalaman coding dari tebak-tebakan berhadiah menjadi proses rekayasa yang berisi dan terukur. Kita tidak perlu lagi berdoa semoga kode kita berjalan, karena compiler sudah memverifikasinya secara matematis. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang developer experience atau DX yang jauh lebih superior berkat fitur intelligence atau autocomplete yang cerdas karena editor seperti VS Code atau persis bentuk data yang sedang kamu olah. Ia bisa memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Maka bayangkan kamu sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga yang kompleks dengan JavaScript biasa, kamu bisa bolak-balik membaca dokumentasi di browser untuk tahu nama fungsi yang tersedia. Dengan TypeScript, kamu cukup mengetik titik dan daftar fungsi beserta parameter yang dibutuhkan akan muncul ketika di layar.
Ini seperti bermain game dengan panduan workflow yang selalu aktif di layarmu, membantu mengambil putusan yang sangat benar di setiap saat. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup sebagai kode kita yang sangat krusial ketika berjalan dalam tim untuk kembali membuat proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa apa isi dari sebuah proyek, objek user, apakah propertinya nama atau full name, ID, atau user ID. Tanpa JavaScript, kita harus menelusuri kode orang lain atau melakukan console log, di mana hanya untuk menginter struktur datanya. Dengan TypeScript, kita cukup mengarahkan mouse ke variabel tersebut dan definisinya tipenya akan muncul menjelaskan strukturnya dengan gamblang. Ini mengurangi beban kognitif di otak kita karena kita tak perlu menghafal seluruh struktur database di kepala. Kode menjadi lebih mudah dipahami oleh anggota tim baru, mempercepat proses onboarding secara signifikan. Adopsi TypeScript di industri saat ini sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar de facto untuk pengembangan aplikasi React Native skala menengah hingga besar. Perubahan teknologi besar juga tidak mau mengambil risiko aplikasi mereka crash hanya karena kesalahan sepele seperti undefined is not a function. Jika kamu melamar pekerjaan sebagai React Native developer hari ini, kemampuan TypeScript hampir pasti menjadi syarat wajib atau nilai tambah yang sangat besar. Mempelajari TypeScript mungkin terasa memperlambat di awal karena kamu harus menulis definisi tipe tambahan. Tapi itu adalah investasi yang membayar dividen jangka panjang. Kecepatan pengembangan di awal mungkin turun sedikit, tapi kecepatan maintenance dan stabilitas jangka panjang akan meningkat drastis. Yang ketiga yaitu basic and interface the blueprint. Langkah pertama yang menguasai TypeScript adalah memahami basic steps, yaitu tipe data primitif yang menjadi blok bangunan paling dasar dari semua informasi. Tipe-tipe ini meliputi string untuk teks, number untuk skala jenis angka, bulat maupun desimal, dan boolean untuk logika benar atau salah. Meskipun terdengar remeh, mendefinisikan tipe primitif ini secara eksplisit adalah garis pertahanan pertama kita melawan bug konversi data. Selain itu, ada tipe ANI yang sering disebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas karena ia mematikan pemeriksaan TypeScript dan membiarkan variabel diisi apa saja. Menggunakan ini ibarat memastikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci pintu, sangat nyaman tapi berbahaya. Setelah tipe dasar, kita masuk ke struktur yang lebih kompleks yaitu interface dan tipe alis yang berfungsi sebagai cetak biru atau kontrak untuk bentuk objek kita. Bayangkan kamu adalah arsitek yang sedang merancang formulir pendaftaran mahasiswa. Kamu perlu menentukan kolom apa saja yang wajib diisi dan mana yang opsional. Sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama string dan name number. Tapi alamat string mungkin bersifat opsional. Dengan mendefinisikan kontrak ini di awal, TypeScript akan berteriak memberi garis merah jika kita mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyertakan NIM. Ini memastikan konsistensi data di seluruh aplikasi, mencegah data siluman yang strukturnya tidak jelas. Salah satu fitur powerful dari interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan optional properties. Dengan menggunakan tanda tanya dalam mengembangkan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user mungkin belum mengupload foto profil atau belum mengisi bio. Dengan menandai properti tersebut sebagai opsional, misal avatar URL string, nah, kita perlu memberitahu script bahwa tidak apa-apa jika data ini kosong untuk undefined. Ini memaksa kita untuk selalu melakukan pengecekan keberadaan data yang cek sebelum menggunakannya. Mencegah error klasik saat mencoba mengakses properti dari sesuatu yang tidak ada. TypeScript mengajarkan kita untuk menjadi developer yang pesimistis, selalu berasumsi data mungkin tidak ada dan menyiapkan rencana cadangannya. Kita juga seringkali bekerja dengan kumpulan data atau arrays, dan TypeScript memiliki cara khusus untuk menanganinya, seperti string dan array. Ini memberitahu sistem bahwa variabel ini bukan hanya satu benda, melainkan sebuah daftar atau list yang berisi banyak benda sejenis
Jika kita mencoba memasukkan angka ke dalam array yang dikhususkan untuk string, TypeScript akan langsung memblokirnya. Ini sangat berguna saat kita merender daftar item di React Native menggunakan flat list. Karena kita bisa yakin bahwa setiap item di dalam daftar urut tersebut memiliki struktur yang seragam. Tidak ada lagi risiko satu item nyasar yang memiliki format aneh dan merusak tampilan aplikasi. Meskipun interface dan type seringkali bisa digunakan secara bergantian, ada nuansa perbedaan yang perlu dipahami untuk penggunaan tingkat selanjut. Secara umum, gunakan interface untuk mendefinisikan bentuk objek yang mungkin perlu diperluas extended di masa depan. Mirip seperti konsep pewarisan di op, gunakan type untuk definisi yang lebih statis. Gabungan tipe, union types, atau tuple. Namun, untuk 90% kasus penggunaan sehari-hari di aplikasi React Native, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Konsistensi adalah kuncinya. Jika tim sepakat menggunakan interface, untuk semua model data, patuhilah kesepakatan itu. Yang terpenting adalah kita memiliki definisi yang jelas untuk setiap entitas data dalam aplikasi kita. Yang keempat, generics dan utility tips, atau magic tools. Jika interface adalah cetak biru statis, maka generics adalah cetak biru yang fleksibel dan bisa beradaptasi mirip seperti wadah makanan yang bisa menyesuaikan isinya. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu membuat komponen atau fungsi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis ulang kode untuk setiap file tipe. Generics memungkinkan kita menggunakan variabel tip, biasanya disimbolkan dengan T, dengan yang bertindak sebagai placeholder atau tempat penampung tipe data yang akan ditentukan nanti saat kode digunakan. Contoh paling nyata adalah komponen list di React Native. Sebuah list harus bisa menampilkan daftar apa saja, entah itu daftar film, daftar pengguna, atau daftar produk. Tanpa generics, kita harus membuat movie flat list atau user flat list dan produk flat list secara terpisah yang tentu saja sangat tidak efisien dan melanggar prinsip Gray. Dengan GeneraX, kita bisa membuat satu komponen custom list yang cerdas, yang tahu tipe data apa yang sedang ia render. Jika kita memasukkan data film ke dalamnya, TypeScript akan otomatis tahu bahwa setiap item di dalam list tersebut memiliki judul dan durasi. Jika kita memasukkan data user, ia tahu itemnya punya nama dan email. Ini memberikan keamanan tipe yang luar biasa sekaligus fleksibilitas yang maksimal. Kita tidak kehilangan fitur atau komplit hanya karena kita membuat komponen yang bersifat umum. Selain generics buatan sendiri, TypeScript menyediakan sekumpulan utility types bawaan yang sangat berguna untuk manipulasi tipe data yang sudah ada tanpa harus menulis ulang. Salah satu yang paling sering dipakai adalah partial, yang secara ajaib mengubah semua properti dalam sebuah interface menjadi opsional. Ini sangat berguna saat kita melakukan operasi update data, misalnya saat user mengedit profil. Mereka ya mungkin hanya mengubah nama tapi tidak mengubah email. Alih-alih membuat tipe baru khusus untuk edit, kita cukup menggunakan partial user profile yang mengizinkan objek tersebut hanya berisi sebagian data dari user profile asli. Ini menghemat waktu penulisan dan menjaga kode tetap sinkron dengan tipe utamanya. Kebalikan dari partial adalah required, yang memaksa sebuah properti menjadi wajib dan redundantly yang membuat properti tidak bisa diubah setelah dibuat. Namun ada dua utility dari planning sangat powerful untuk memilih-milih data peak dan humid. Peak memungkinkan kita mengambil hanya beberapa properti tertentu dari sebuah interface besar. Misalnya hanya mengambil ID dan username dari objek user yang lengkap untuk ditampilkan di kartu nama kecil. Sebaliknya, omit membuat properti yang tidak kita inginkan. Misal membuang password dan token dari objek user sebelum menampilkannya ke UI demi keamanan. Dengan alat-alat ini, kita bisa memahami tipe data kita seperti tanda liat, membentuknya sesuai kebutuhan spesifik ke setiap komponen. Pemahaman tentang generics dan utility types adalah yang membedakan pengguna TypeScript pemula dengan tingkat lanjut. Pemula seringkali menduplikasi definisi tipe secara manual, copy paste interface lalu mengubah sedikit yang menyebabkan redundansi dan sulit dirawat
Pengguna tingkat lanjut memandang tipe sebagai sesuatu yang bisa dihitung dan ditransformasi secara aljabar. Mereka membangun sistem tipe yang saling berhubung, di mana jika tipe itu berubah, namun semua tipe taruhannya turunnya akan menyesuaikan diri secara otomatis. Ini menciptakan basis kode yang sangat resilient atau bahan tan banting terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Terus yang kelima ini storage mode configuration bermain di hard mode. Sekarang eh, ki- setelah kita memahami sintaks dan fiturnya, kita perlu membahas tentang aturan main atau konfigurasi lingkungan kerja kita melalui file config.json. File ini adalah pusat kendali compiler TypeScript, tempat kita menentukan seberapa ketat atau longgar aturan yang ingin kita terapkan. Rekomendasi mutlak untuk proyek modern, terutama yang baru dimulai, adalah mengaktifkan mode street, terus mengaktifkan mode ini ibarat menyetel level kesulitan game ke hardcore. Musuh bug lebih agresif dan aturan lebih kejam. Namun bermain di mode sulit inilah yang akan melatihmu menjadi developer yang disiplin dan menghasilkan kode kualitas tinggi. Jika kamu baru terbiasa dengan aturan ketat sejak awal, kamu tidak akan kaget saat masuk ke tim profesional yang memiliki standar tinggi. Salah satu aturan paling penting dalam street mode adalah no MC any yang melarang keras variabel memiliki tipe any secara tidak sengaja. Jika kamu lupa memberi tipe pada parameter fungsi, TypeScript akan berlangsung protes dan menolak mengkompilasi kodemu. Ini memaksa kita untuk sadar penuh terhadap setiap data yang mengalir dalam aplikasi kita. Kita tidak bisa lagi asal jalan dulu, pikir belakangan. Kita harus merancang tipe data sebelum menulis logika. Meskipun awalnya terasa menjengkelkan karena harus mengetik lebih banyak, aturan ini mencegah 90% kasus di mana kita lupa struktur data kita sendiri. Ingat, ini adalah musuh dalam selimut, no implicity any. Adalah satpam yang mengusir keluar. Atau aturan vital lainnya adalah stage null checks yang mengubah cara kita menangani nilai nol dan definite. Di mode non-state, nol dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua type, yang sering menyebabkan error legendaris cannot read property of null. Dengan straight null checks, active strings, dan string, null dianggap sebagai dua tipe yang berbeda total. Kamu tidak bisa memperlakukan variabel yang mungkin kosong seolah-olah pasti ada isinya. Kamu wajib melakukan pemeriksaan if data null sebelum menggunakannya. Konfigurasi tsconfig design juga mengatur bagaimana TypeScript menerjemahkan kode yang modern menjadi JavaScript lama yang bisa dimengerti oleh berbagai perangkat target version. Kita biasanya menargetkan versi S6 atau lebih baru karena natif berjalan di lingkungan yang sudah mendukung fitur modern. Namun kemampuan untuk mengintegrasi modular resolution dan file aliases, misal menggunakan komponen alih-alih, kemudian diatur di sini. Konfigurasi yang rapi membuat impor file menjadi lebih bersih dan struktur proyek lebih mudah dinavigasi. Jangan remehkan file konfigurasi ini, satu baris menggunakan yang salah bisa membuat seluruh proyek gagal berjalan. Mengadopsi strict mode dengan mungkin terasa seperti memakai baju yang terlalu ketat pada awalnya, membatasi gerak dan terasa mengekang. Banyak developer tergoda untuk mematikan aturan ini demi keamanan saat agar kode cepat jadi. Jangan lakukan itu. Rasa sakit di awal karena aturan ketat adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran di masa depan. Aplikasi yang dibangun dengan fondasi tipe yang lemah akan menjadi bom waktu yang setiap meledak saat skalanya besar. Jadikan strict mode sebagai standar pribadi. Yang keenam itu integrasi keselamatan, the code of conduct. Dalam bab 2, kita belajar keras bahwa JavaScript modern dan TypeScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberikan pagar agar aplikasi kita selamat dari kehancuran crash. Prinsip-prinsip ini memiliki paralel yang sangat indah dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia. Yang pertama yaitu TypeScript dan filosofi pagar syariat. Kita menggunakan TypeScript sebagai safety net atau jaringan pengaman. TypeScript akan memarahi kita, memberikan garis merah saat kita coding demi mencegah aplikasi crash saat dijalankan oleh penggunaan nanti. Lebih baik susah di awal daripada hancur di akhir. Ini mirip dengan konsep syariat Islam.
Itu TypeScript adalah amar ma'ruf nahi mungkar versi digital yang menyuruh kita menulis kode yang benar ma'ruf untuk mencegah menulis bug mungkar sebelum bencana terjadi. Yang kedua yaitu interface tipe data dan larangan nggak. Salah satu metode utama di TypeScript adalah tipe data ini. Menggunakan ini berarti kita membiarkan bentuk data menjadi tetap jelas, samar, dan bisa berubah-ubah sama maunya. Ini berbahaya sebaliknya. Kita didorong menggunakan interface untuk mendefinisikan kontrak data yang tegas dan jelas. Dalam mengolah transaksi Islam, ketidakjelasan disebut gharar. Dan ini dilarang keras. Sebuah akad atau transaksi harus jelaskan barangnya, jelas nilainya, dan jelas aturnya. Sebagai developer Muslim, menulis kode dengan tipe data yang eksplisit dan jelas adalah untuk latihan menghindari garar. Ketika kita ingin kode kita jujur dan transparan, kita tidak menyembunyikan potensi error di balik tipe dan data yang samar. Yang ketiga, straight mode dan skip muara. Kehati-hatian, mengaktifkan straight, true, dan test config bisa memaksa kita untuk bekerja dengan standar disiplin tertinggi. Kita tidak boleh membiarkan celah kecil seperti nol atau infinite lolos dengan tanpa penahanan. Sikap ini mencerminkan sifat moral dalam Islam, yaitu sikap ekstra hati-hati dalam menjauhi hal yang subhat atau berpotensi dosa. Orang yang wara tidak akan mengambil langkah sembarangan tanpa ilmu. Sama seperti street mods dengan tidak mengizinkan variabel digunakan sembarangan tanpa pengecekan. Dengan menerapkan street mode, kita melatih diri untuk tidak menggampangkan masalah kecil yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Sebuah manfaat yang sangat dibutuhkan sebagai insinyur perangkat lunak maupun sebagai hamba Allah. Yang ketujuh, berikut adalah rangkuman esensial dari bab 2, TypeScript dan Modern JS, The Result of Adjustment. Membahas aturan main bahasa pemrograman untuk React Native. Satu, Modern JS Essential, bersenjata, jangan gunakan senjata karatan JS lama di medan perang modern. Red cons, menghentikan var untuk eh, variabel yang aman. Terus arrow function, sintaks fungsi yang lebih ringkas memperbaiki masalah destruksi cara elegan memukar paket data dalam satu baris. Split operator, cara manipulasi dan tanpa masuk data asli. Yang kedua yaitu data TypeScript. The safety net. TypeScript adalah polisi lalu lintas yang tegas namun melindungi. Compile time, face time. TS menangkap error saat kamu mengetik, garis merah mencegah aplikasi meledak saat dijalankan ushar, intelligence fitur autocomplete cerdas yang memberitahu properti apa saja yang tersedia, sehingga kamu tidak perlu menghafal dokumentasi. Yang ketiga yaitu basic tips dan interface, cetak biru data. Komputer tidak boleh menebak-nebak data. Interface, kontak tertulis yang mendefinisikan bentuk objek. Wajib punya ID dan email. No any dari tipe ini sebisa mungkin. Yang keempat, generics dan utility types. Menulis kode yang fleksibel tapi tetap aman. Generics T membuat komponen bisa menerima berbagai data seperti mesin Blender yang bisa memproses buah apa saja tanpa kehilangan keamanan tipe. Utility types shortcut canggih seperti partial, pick, dan omit untuk manipulasi tipe data dengan cepat. Street mode mengkonfigurasi bermain dengan aturan ketat demi kualitas test config desain, pusatkan kendali aturan wajib aktifkan stage true. Stage null checks memaksa developer untuk sadar bahwa data bisa saja kosong, null indefinite, dan wajib namanya if data exists. Sebelum dipakai mencegah error legendary indefinite is not an object. Yang ke-8, evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Soal 1, psikotipe data ini dan konsep gahar. Seorang developer di tim Anda sering menggunakan tipe data ini saat mendefinisikan variabel API respons demi mempercepat pekerjaan. Suatu hari ini berubah diam-diam menyebabkan aplikasi crash massal di tangan pengguna karena aplikasi mencoba mengakses properti yang tidak ada. Pertanyaan, lakukan analisis dalam tempat terhadap kajian ini dari sisi teknis dan etika transaksi. Jelaskan bagaimana pengguna ini menghilangkan manfaat utama TypeScript. Tujuannya ini adalah mengukur pemahaman siswa tentang bahaya mematikan fitur keamanan TypeScript. Kata kuncinya yaitu loss of
safety, ini mematikan pengecekan TypeScript membuat TS tidak berguna. Runtime, error, kesalahan baru ketahuan atau saat aplikasi dipakai user, bukan saat coding. Garar, transaksi, akad yang tidak jelas, objeknya dilarang, kode dengan ini menyembunyikan bentuk asli data, menipu developer lain yang menggunakannya. Yang kedua, soal dua, kreasi interface untuk sistem e-commerce halal. Anda ditunjuk sebagai lead engineer untuk membangun marketplace untuk produk halal. Anda perlu memastikan bahwa setiap produk yang masuk ke dalam sistem memiliki data yang lengkap. Pertanyaannya, buatlah sebuah definisi interface TypeScript bernama produk yang ketat. Interface ini harus mencakup ID, nama, harga, dan status halal. Non certified pending non halal jelaskan bagaimana interface ini bertindak sebagai akad atau kontrak yang mengikat antara frontend dan backend. Eh, tu- Tujuan penelitian mengukur kemampuan siswa merancang struktur data modeling. Kata kunci yaitu sintaks interface, penulisan kode interface produk yang sintaksisnya benar. Text typing pengguna tipe data spesifik. Namun string enum bukan any. Kontrak akad interface menjamin bahwa data yang dikirim pasti sesuai kesepakatan. Jika melanggar, sistem menolak transparansi sejak awal. Soal yang ketiga, evaluasi penerapan string mode dan sikap wara. Sebuah proyek barisan legacy memiliki konfigurasi strict, files, dan test configuration. Akibatnya banyak variabel bernilai nol atau undefinite yang lolos ke produksi dan menyebabkan layar putih, blank screen, atau tim manajemen ragu mengaktifkan stream mode karena memunculkan ribuan error mengarah yang diperbaiki manual. Pertanyaannya, evaluasi keputusan untuk tetap mengirimkan strings atau files versus file ke string true dilihat dari perspektif keberlangsungan aplikasi jangka panjang. Argumentasikan pilihanmu dengan mengaitkannya pada sikap wara kehati-hatian dalam Islam. Apakah membiarkan potensi null pointer demi kemudahan kerja sementara adalah sikap yang bertanggung jawab? Mengukur kemampuan siswa mengevaluasi trade-off teknis kualitas dan kecepatan. Kata kunci technical debt memberikan stress files menumpuk hutang teknis dan bug tersembunyi. Pentingnya menangani kemungkinan data kosong sebelum diproses. Walau sikap meninggalkan keraguan mengaktifkan stream mode adalah bentuk kehati-hatian maksimal untuk menjauhkan aplikasi kebinasaan. Yaitu soal keempat, transformasi kode modern dan prinsip Islam. Anda menemukan potongan kode lama yang menggunakan var, fungsi, functional expression, dan manipulasi array manual dengan for loop yang sulit dibaca. Terus ini pertanyaannya itu lakukan refactoring pada kode tersebut menggunakan fitur JavaScript modern. Ganti var dengan lightcons. Gunakan arrow function dan array mode atau maps. Jelaskan mengapa kode yang lebih bersih dan modern bukan hanya soal gaya, tapi merupakan bentuk Islah. Tujuan penelitiannya adalah mengukur keterampilan teknis dalam menulis sintaks modern dan memaham bahwa kode bersih adalah bentuk kepedulian soal terhadap rekan kerja. Kata kunci refactoring, contoh kode sebelum data saja yang sulit secara sintaks. Block scope, penjelasan keunggulan let's cons dibanding var. Readability, kode modern lebih ringkas dan ekspresif. Islah, semangat memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, ya soal kelima, analisis compile time versus runtime dan pencegahan kerusakan. Seorang programmer pemula mengeluh bahwa TypeScript rewel dan menghambat kreativitas karena sering memunculkan garis merah saat mengetik. Padahal di JavaScript dia bebas menulis apa saja dan baru memperbaiki error saat program dijalankan. Pertanyaannya, analisis perbedaan fundamental antara menangkap error di compile time versus runtime. Hubungkan analisis dengan kaidah fikih Darul Mafasid Mukatam ala Jalil Musalih. Mengapa susah di awal dengan TypeScript sesuai lebih prinsip ini dibanding bebas di awal dengan JavaScript? Tujuan penelitiannya mengukur pemahaman filosofis tentang sistem tipe data dan prinsip manajemen Cisco dalam pengembangan perangkat lunak. Kata kuncinya yaitu feedback loop, TS memberikan umpan balik instan, CS menunggu program crash, cost of fix, perbaiki error saat coding jauh lebih murah daripada saat produksi. Prinsip pencegahan, mencegah aplikasi rusak Darul Mafasid lebih prioritas daripada kecepatan
Coding semu, jalbil masalih. TypeScript adalah pagar pemilihan kerusakan. Hai, baiklah itu saja dari pembacaan tugas saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.